Pagi lusa ini ayat hafalannya 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Pagi lusa ini ayat hafalannya Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Pagi lusa ini ayat hafalannya Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mazmur 145 ayat 3. Hai lusa, ini ayat hafalannya Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi di Glow Sunday School GKY Kebun Jeruk. Yuk kita mau jadi anak yang bersinar untuk Tuhan. Yuk mari kita siapkan hati kita. Ikutilah Sofani berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tidur malam kami. Dan sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati. Biarlah kami dapat untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sofani tahu nggak ekspresi itu ada apa aja? Tahu bahwa sengaja ada ekspresi senang, sedih. Nah, kita mau main games nih. Gamesnya menirukan ekspresi kita. Dan Sofani nanti pilih ya nomornya. Di sini ada nomor. Adik-adik nanti juga ikuti ya. Oke, langsung saja. Siap Bang Sofani? Siap. Mau pilih nomor berapa? Pilih nomor 5. Ini ekspresinya. Itu naik kemerut ya. Nah, adik-adik bisa ikuti Sofani nggak? Sekarang giliran Mas Caca pilih nomor. Nanti adik-adik yang di rumah ikutin ya. Nah, Rosa mau pilih nomor 2. Ini pilih. Itu ekspresi apa Rosa Caca? Ekspresi ngelamun ya? Iya Rosa Poni. Adik-adik tadi bisa nggak ikuti ekspresi Rosa Caca? Wah, ternyata ada banyak ekspresi ya Rosa Caca. Tuhan Yesus ternyata menciptakan banyak ekspresi dan perasaan. Ada perasaan senang, sedih, marah. Tuhan kita hebat ya Rosa Poni. Yuk adik-adik kita mau sama-sama belajar lagu Kuat-Kuat yang Terhebat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat,
terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di Glow Kids Sunday School GKY Kebonjeruk. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap pasti hatinya? Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini boleh Tuhan berikan untuk setiap kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkannya dengan sungguh-sungguh dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita lihat kisah berikut ini. Adik-adik, pada suatu ketika Tuhan Yesus sudah tiba di Kapernaum. Ya, banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Seperti biasa ya adik-adik, banyak orang yang mau dengerin pengajaran dari Tuhan Yesus. Bahkan banyak orang juga pasti yang menantikan untuk bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Waktu itu adik-adik, karena orang-orang sudah mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus tiba di Kapernaum, ada 4 orang sampai 5 orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus. 4 orang ini adik-adik memiliki satu teman yang sedang sakit lumpuh. Ketika itu mereka sudah melihat Tuhan Yesus tiba di sebuah rumah. Tapi adik-adik tahu nggak, waktu mereka lihat bahwasannya ada Tuhan Yesus di sana, ternyata banyak sekali orang yang bergerombol di depan rumah tersebut. Mereka mau mendengarkan Tuhan Yesus dan menantikan Tuhan Yesus. Tapi mereka berempat ini gak kehilangan cara adik-adik. Mereka mikirin supaya salah seorang temannya itu bisa ketemu sama Tuhan Yesus dan bisa disembuhin. Wah adik-adik, mereka akhirnya naik ke lantai atas dari rumah tersebut adik-adik. Mereka cari cara gimana ya supaya temannya ini bisa tetap ketemu sama Tuhan Yesus sekalipun depan rumah dari rumah tersebut sudah penuh sama orang-orang. Kalau depan rumahnya aja udah penuh, gimana lagi yang ada di dalam kan adik-adik? Pastinya lebih penuh. Tapi 4 sekawan ini adik-adik tidak kehilangan akal. Wah keren banget mereka ini. Mereka saking kreatifnya mencari cara dan menemukan sebuah cara. Wah kira-kira mereka ngapain ya adik-adik? Adik-adik, ternyata 4 sekawan ini membawa naik temannya tersebut memakai tanduk. Wah berat banget ya adik-adik. Gak gampang loh untuk membuat temannya ini bisa naik. Adik-adik bisa bayangkan dong, kalau pakai lift itu gampang ya naiknya gak susah. Tapi dulu mana ada lift, mereka harus secara manual naik tangga. Dibawalah temannya ini, 2 kanan 2 kiri, pasti berat.
pasti susah. Tapi mereka sudah berhasil nih bawain temennya sampai naik ke atas. Wah, adik-adik, ternyata mereka mengangkat atap yang ada di atas supaya temannya ini bisa turun. Tapi gimana caranya? Temannya ini kan gak bisa jalan. Masa dilempar? Gak mungkin dong. Apa yang mereka lakukan? Adik-adik pasti sudah tahu kah? Iya, wah, mereka memakai tali untuk menurunkan temannya ini. Perlahan. Ayo, mereka berkata, ayo, sedikit lagi. Dan berhasil. Waktu Tuhan Yesus melihat orang lumpuh ini ada, Tuhan Yesus langsung berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi adik-adik, waktu banyak orang di sana, ada sekelompok orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Mereka ini waktu dengar perkataan Tuhan Yesus, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," mereka langsung mikir-mikir, Loh, siapa kamu ini? Kok bisa-bisanya berkata diampuni dosa orang itu? Kamu ini emangnya Tuhan apa? Ingat adik-adik, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu gak percaya ya kalau Tuhan Yesus itu Mesias, sang raja yang diutus oleh Bapa untuk menebus dosa mereka. Orang-orang Farisi sama ahli Taurat tetap aja bisik-bisik mereka nih, ngomongin, siapa sih orang itu? Siapa orang itu? Tuhan kah dia? Mesias kah dia? Adik-adik, tapi ternyata Tuhan Yesus tahu loh adik-adik apa yang dikatakan oleh mereka. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Wah adik-adik, Tuhan Yesus terus melanjutkan perkataannya nih. "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Wah adik-adik, waktu Tuhan Yesus berkata demikian, ternyata yang terjadi adalah, wah adik-adik, ternyata orang yang lumpuh itu bisa berdiri. Keren banget ya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wah, benar-benar bisa berdiri. Dan dia dengan senang, dia angkat tangannya, dia berkata, terima kasih. Dan orang-orang banyak yang lihat hal tersebut bertepuk tangan adik-adik. Dan mereka berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Ya, itu betul sekali. Seru banget ya ceritanya adik-adik. Itu bukan sembarang cerita, itu satu kebenaran yang nyata berdasarkan fakta. Makanya di tulisan Alkitab. Adik-adik, kita belajar ya, bukan hanya tentang Tuhan Yesus itu berkuasa. Karena kita selalu mengingat dari minggu yang pertama sampai minggu yang ketiga ini, bahwasannya Tuhan Yesus itu selalu berkuasa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi ada hal lain nih yang kita mau pelajari. Apa sih? 4 orang itu tuh. Waktu mereka lihat ada rintangan, banyaknya orang di depan rumah, tapi karena mereka mengingat sahabatnya yang lagi butuh pertolongan Tuhan untuk disembuhkan, ternyata 4 orang ini nih gak tinggal diem loh adik-adik. Keren banget ya mereka nih. Mereka itu cari cara supaya temennya ini bisa turun, bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Wow, seneng gak sih adik-adik kalau punya teman seperti itu? Wah, Lauser Rere seneng banget. Lauser Rere juga punya loh teman-teman seperti itu. Waktu Lauser Rere butuh pertolongan, ada mereka. Tahu gak siapa?
Ada Lause Bella, ada Lause Meme, ada Lause Tata, ada Lause Caca, ada Lause Foni, dan banyak lagi lause-lause yang lain. Kalau Lause Rere butuh pertolongan dalam pelayanan, mereka pasti siap bantu. Makanya adik-adik, lihat kan tiap minggu ada muka-muka mereka nih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar pentingnya sahabat dan pentingnya juga kerjasama. Itu harus. Kita nggak boleh adik-adik jadi anak-anak yang egois, yang maunya menang sendiri. Nggak boleh. Ingat ya adik-adik, kita butuh sesama kita. Terlebih lagi ketika kita ada di dunia, kita juga dipercaya sama Tuhan untuk boleh bekerja sama. Adik-adik bayangin, bisa nggak sih temennya itu cuman gotong siang lumpuh itu sendirian? Nggak bisa. Berat banget. Siapa yang bisa? Adik-adik juga belum tentu bisa. Lause Rere apalagi nggak bisa, nggak kuat adik-adik. Tapi kalau ada 4 yang tadinya berat itu bisa dijalani dan jadinya ringan ya kan adik-adik. Wah, tapi jangan bilang kalau lagi ulangan kerjanya bareng-bareng. Nggak boleh ya, itu beda loh, itu beda persoalan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yuk kita mau sama-sama belajar. Kita itu harus bekerja sama dan kita butuh sahabat. Terlebih lagi, kalau kita bisa bekerja sama, akan ada banyak ide-ide yang cemerlang. Yes! Kreatif ya Tuhan kita, Dia luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama ayat hafalan nih. Dari Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua. Oke adik-adik, Galatia 6 ayat yang kedua. Kita baca bareng-bareng ya. Jangan lupa buka Alkitabnya dulu dong. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Wah, pasti gampang banget nih. Yuk, kita coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Adik-adik, jangan lupa ya ayat hafalannya dihafalkan di rumah dan tetap dong kirim ya aktivitas ayat hafalan kamu ke Lause Rere atau ke lause-lause yang lain. Jangan lupa ceritakan firman Tuhan ini ke teman-teman kamu juga ya. Bilang, hari ini aku belajar bahwasannya Tuhan mau kita bekerja sama. Dan dengan demikian kita akan punya banyak menghasilkan ide-ide yang cemerlang. Bersyukur ya kalau kita punya sahabat. Jangan disia-siakan. Yuk kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur. Kami belajar Allah itu berkuasa. Dan Allah itu begitu hebat. Terima kasih Tuhan. Kami juga boleh belajar dari 4 sekawan yang boleh menolong temannya. Mereka boleh bekerja sama dan akhirnya menghasilkan ide yang cemerlang untuk boleh menolong temannya bisa berjumpa dengan Yesus. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh belajar untuk bekerja sama ketika kami masih kecil ini. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang boleh ada di sekeliling kami. Berikanlah kami kasih untuk boleh mengasihi teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu yang akan datang. Ingat firman Tuhan ya dan lakukan. Glow Kids Sunday School. Tuhan Yesus memberkati. Bye.